Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kajian kami yang berjudul Analisis Peran dan Keterbatasan Media Pembelajaran Inovatif pada Pendidikan Vokasi di Indonesia, yang dimana berfokus pada bagaimana media pembelajaran berbasis teknologi berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan vokasi sekaligus mengkaji keterbatasan yang masih dihadapi dalam implementasinya di Indonesia. Adapun anggota kelompok 4 yaitu terdiri dari saya sendiri, Nevowindra Azahra, lalu ada Hafiz Khairuddin, dan juga Nadine Dwi Ayu Lestari. Selanjutnya di sini ada latar belakang penelitian kami, yaitu pendidikan vokasi memiliki peran strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia yang terampil, adaptif, dan siap menghadapi dunia industri. Di era revolusi industri sekarang, pendidikan vokasi tidak lagi cukup hanya mengajarkan keterampilan teknis, tetapi juga dituntut mampu mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran. Berdasarkan berbagai penelitian yang kami kaji melalui metode SLR, penggunaan media pembelajaran inovatif seperti video interaktif, e-learning, AR, VR, dan laboratorium virtual terbukti mampu meningkatkan motivasi belajar, pemahaman konsep, serta keterampilan praktis peserta didik vokasi. Namun, implementasi media pembelajaran inovatif di Indonesia masih menghadapi berbagai keterbatasan. Beberapa penelitian menunjukkan adanya kendala berupa keterbatasan infrastruktur, akses internet yang belum merata, rendahnya literasi digital pendidik, serta tingginya biaya pengadaan perangkat teknologi. Kondisi ini menyebabkan sebagian lembaga pendidikan vokasi masih bergantung pada metode pembelajaran konvensional yang kurang interaktif dan juga kontekstual. Ketimpangan penerapan media pembelajaran inovatif tersebut berdampak pada kualitas pembelajaran dan kesiapan kerja lulusan vokasi. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai sejauh mana media pembelajaran inovatif berperan dalam pendidikan vokasi, sekaligus mengidentifikasi keterbatasan yang perlu diatasi agar pemanfaatannya dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Oke, pada tujuan analisis ini, fokus utamanya presentasi diarahkan untuk memahami secara lebih mendalam posisi dan kontribusi media pembelajaran berbasis teknologi dalam konteks pendidikan vokasi di Indonesia. Tujuan pertama adalah untuk memahami dan mengetahui peran penting media pembelajaran berbasis teknologi sebagai salah satu respons strategis terhadap tuntutan industri 4.0 dan society 5.0 yang menekankan kebutuhan lulusan vokasi tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tapi juga kemampuan beradaptasi dan memanfaatkan teknologi secara efektif. Melalui analisis ini diharapkan dapat melihat sebagaimana media pembelajaran inovatif mampu mendukung proses pembelajaran yang lebih kontekstual, interaktif, dan selaras dengan kebutuhan dunia industri, khususnya dalam pembelajaran praktik yang menjadi ciri khas pendidikan vokasi. Selain itu, tujuan analisis ini juga diarahkan untuk mengidentifikasi berbagai keterbatasan yang masih dihadapi dalam penerapan media pembelajaran berbasis teknologi, sekaligus dampak yang ditimbulkannya terhadap kualitas pembelajaran vokasi. Keterbatasan tersebut mencakup aspek infrastruktur, kompetensi pendidik, serta ketimpangan akses teknologi antar lembaga pendidikan. Dengan mengkaji keterbatasan dan dampaknya secara kritis, analisis ini tidak hanya menyoroti potensi media pembelajaran inovatif, tetapi juga memberikan gambaran realistis mengenai tantangan implementasi di lapangan. Hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi dasar pemikiran untuk memperkuat peran media pembelajaran inovatif agar benar-benar berkontribusi pada peningkatan mutu pembelajaran dan kesiapan kerja lulusan pendidikan vokasi di Indonesia. Baik, pada bagian ini, peran media pembelajaran inovatif dapat dilihat sebagai elemen kunci dalam meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar peserta didik vokasi. Media digital memungkinkan penyajian materi pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif dibandingkan metode konvensional, sehingga peserta didik tidak hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Oke, visualisasi, animasi, dan interaksi yang disediakan oleh media digital membantu memperjelas konsep atau
proses yang bersifat abstrak, yang sebelumnya sulit dipahami jika hanya dijelaskan secara verbal atau melalui teks. Dengan meningkatnya keterlibatan ini, motivasi belajar peserta didik juga cenderung meningkat karena pembelajaran terasa lebih relevan dan bermakna. Oke, selain itu, pemanfaatan teknologi seperti augmented reality, virtual reality, dan laboratorium virtual memiliki peran strategis dalam pembelajaran praktik di pendidikan vokasi. Oke, teknologi ini menyediakan simulasi praktik yang fleksibel, aman, dan relatif hemat biaya, terutama dalam kondisi keterbatasan fasilitas fisik seperti bengkel, peralatan praktik, atau bahan habis pakai. Melalui simulasi digital, peserta didik tetap dapat berlatih prosedur kerja, memahami alur proses, serta mengantisipasi risiko kerja tanpa harus bertergantungan dengan pada ketersediaan alat yang nyata. Nah, dengan demikian, media informatif eh, dengan demikian, media inovatif berfungsi sebagai solusi pendukung yang memperluas kesempatan belajar praktik, bukan sekadar pengganti fasilitas fisik. Lebih jauh lagi, media pembelajaran inovatif juga berperan dalam menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia industri. Melalui pendidikan pembelajaran yang mengsimulasikan situasi kerja nyata, media ini mampu menghadirkan pengalaman belajar yang mendekati kondisi industri sesungguhnya. Peserta didik tidak hanya mempelajari keterampilan teknis, tetapi juga terbiasa dengan standar kerja, alur produksi, serta pemecahan masalah yang relevan dengan kebutuhan industri. Dengan demikian, penggunaan penggunaan media indo- dengan demikian, penggunaan media inovatif berkontribusi pada relevansi kompetensi lulusan pendidikan vokasi, sehingga mereka lebih siap menghadapi tuntutan sehingga mereka lebih siap menghadapi tuntutan dunia kerja setelah lulus. Baik, selanjutnya ada di slide keterbatasan. Nah, jadi meskipun media pembelajaran inovatif memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan vokasi, implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai keterbatasan yang bersifat struktural. Keterbatasan pertama berkaitan dengan infrastruktur, teknologi informasi, dan komunikasi. Banyak satuan pendidikan vokasi, khususnya di wilayah rural, masih mengalami kekurangan perangkat TIK yang memadai serta akses internet yang tidak stabil. Kondisi ini menyebabkan kondisi ini tentu saja menyebabkan pemanfaatan baik. Kondisi ini menyebabkan pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi tidak dapat dilakukan secara optimal dan berkelanjutan. Ketimpangan dan infrastruktur tersebut pada akhirnya menciptakan perbedaan kualitas pengalaman belajar antara sekolah di wilayah perkotaan dan daerah, sehingga tujuan pemerataan untuk pendidikan vokasi menjadi sulit tercapai. Oke, keterbatasan berikutnya terletak pada aspek kompetensi pendidik. Meskipun teknologi pembelajaran tersedia, tidak semua pendidik memiliki kemampuan yang cukup untuk mengintegrasikan media inovatif ke dalam kurikulum berbasis kompetensi. Banyak pendidik masih menghadapi kesulitan dalam memilih media yang sesuai, merancang aktivitas pembelajaran berbasis teknologi, serta mengelola proses belajar agar tetap berorientasi pada capaian kompetensi. Bukan sekadar penggunaan teknologi itu sendiri, akibatnya media pembelajaran inovatif seringkali digunakan secara terbatas atau hanya bersifat pelengkap, sehingga potensi pedagogisnya tidak dimanfaatkan secara maksimal. Selain itu, masalah biaya dan pendanaan juga menjadi hambatan signifikan dalam penerapan media pembelajaran inovatif. Pengadaan perangkat mutakhir seperti teknologi AR dan VR membutuhkan investasi yang relatif tinggi, sementara alokasi dana untuk pengembangan fasilitas TIK di banyak institusi pendidikan vokasi masih terbatas. Keterbatasan pendanaan ini tidak hanya menghambat pengadaan perangkat, tetapi juga berdampak pada pemeliharaan, pembaruan teknologi, serta pelatihan sumber daya manusia. Kondisi tersebut semakin memperparah ketidakmerataan akses terhadap media pembelajaran inovatif dan memperlebar kesenjangan kualitas pembelajaran antar lembaga pendidikan vokasi. Oke, baik.
Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran inovatif berbasis teknologi seperti augmented reality, virtual reality, dan e-learning memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan vokasi serta kesiapan peserta didik dalam menghadapi praktik kerja. Media-media tersebut mampu mendukung proses pembelajaran yang lebih interaktif, kontekstual, dan mendekati situasi dunia kerja nyata, sehingga membantu peserta didik dalam memahami materi praktik dan mengembangkan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri. Dengan demikian, pemanfaatan media pembelajaran inovatif menjadi salah satu faktor penting dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan vokasi di Indonesia. Namun, analisis ini juga menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan media pembelajaran inovatif tidak dapat dilepaskan dari kesiapan ekosistem institusional yang mendukungnya. Tentu saja, media pembelajaran berbasis teknologi tidak akan memberikan dampak yang optimal apabila tidak didukung dengan infrastruktur TIK yang memadai dan kompetensi pendidik dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran berbasis kompetensi. Nah, keterbatasan infrastruktur juga serta rendahnya kesiapan pendidik menjadi faktor penghambat yang menyebabkan eh, pemanfaatan media inovatif belum merata dan belum sepenuhnya optimal di berbagai satuan pendidikan vokasi. Nah, oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa keberhasilan penerapan media pembelajaran inovatif dalam pendidikan vokasi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh kesiapan lingkungan pendidikan secara keseluruhan. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai dan kemampuan pendidik yang memadai pula, potensi media pembelajaran inovatif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan kesiapan praktik peserta didik akan sulit tercapai secara maksimal. Oke, baik. Sebagai penutup, demikian pemaparan mengenai analisis peran dan keterbatasan media pembelajaran inovatif pada pendidikan vokasi di Indonesia. Penulis berharap paparan ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran media pembelajaran berbasis teknologi sekaligus. Oke, baik, maaf. Sebagai penutup, demikian pemaparan mengenai analisis peran dan keterbatasan media pembelajaran inovatif pada pendidikan vokasi di Indonesia. Penulis berharap paparan ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran media pembelajaran berbasis teknologi, sekaligus menjadi bahan refleksi dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran pendidikan vokasi di Indonesia. Nah, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga presentasi ini dapat disusun dan disampaikan dengan baik. Terima kasih juga Terima kasih juga disampaikan kepada hadirin yang telah meluangkan waktu dan perhatian untuk mengikuti pemaparan ini hingga akhir. Oke, akhir kata, kami menyadari bahwa presentasi ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan di masa mendatang. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Sri dan rekan-rekan sekalian. Mohon maaf atas kesalahan yang kami buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.